Penyakit tidak menular atau PTM adalah penyakit yang disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup tidak sehat. Seseorang akan lebih mudah terkena PTM jika dia memiliki faktor risiko PTM. PTM memperburuk kondisi pasien COVID-19 dan meningkatkan risiko kematian. Oleh karena itu, deteksi dini faktor risiko PTM amat penting untuk dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang ke Puskesmas Bukit Labu. Kenalkan, nama saya Romsia. Saya di sini sebagai pemegang program PTM. Apa itu PTM? PTM itu penyakit tidak menular. Oke, Ibu Yuda, ini dari mana, Bu? Dari Bukit Sejahtera. Oh, Bukit Sejahtera. Ibunya dari mana, Bu? Baik, di sini saya langsung aja ya. Di sini saya akan mengajarkan kepada ibu-ibu kader tentang bagaimana cara pengukuran berat badan yang baik dan benar. Sebelumnya kan kita tadi mengenal apa itu penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu bisa dilakukan deteksi dini. Deteksi dini itu ada tiga cara ya. Yang pertama pengukuran faktor risiko PTM, yaitu bisa dilakukan dengan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan pengukuran lingkar perut. Kemudian ada yang kedua pemeriksaan faktor risiko PTM. Pemeriksaannya itu bisa dilakukan dengan menggunakan tensi ya. Ketiga, edukasi pengendalian dan pencegahan PTM. Baik, langsung saja ya ibu-ibu ya. Sebelumnya ada yang pernah nggak ngukur tinggi ngukur berat badan? Pernah ya? Pernah. Pasti sudah sering lihat ya yang timbangan kayak gini ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan syarat dari mengukur berat badan itu bisa menggunakan dengan timbangan yang diinjak. Itu ada beberapa jenis ya. Kan kita pakai itu yang diinjak. Ada itu yang di timbangan namanya digital. Sama jadi dia langsung kayak ada angkanya. Sebenarnya kalau sekarang lebih enakan digital ya. Tapi kalau kita pakai yang diinjak aja ya. Nah, kemudian usahakan skalanya ini dari 0. Jadi jangan lebih, walaupun cuma 0, jangan lebih, diusahakan sampai 0. Kemudian perhatikan sebelum kita mengukur, perhatikan permukaannya rata atau tidak, karena itu mempengaruhi dari timbangan itu sendiri. Takutnya dia bisa kelebihan dan bisa kurang ya. Kemudian yang ketiga, usahakan juga yang mau kita ukur itu nggak bawa beban apa-apa, misalnya kayak HP, dompet, atau tas ya. Silakan bajunya juga jangan kayak baju apa namanya tebel gitu ya. Kemudian usahakan mata kita tuh tetap duduk setelahnya tegak lurus ya. Jadi jangan dari sini ke dari sini ya. Dari ibu, mau langsung contoh. Jadi yang siapa dulu nih yang maju nih? Sini ya. Kita yang pertama namanya jenis timbangan itu ada timbangan injak sama digital ya. Kemudian usahakan skalanya ini dari 0. Udah ya, benar ya. Ketiga, perhatikan namanya permukaannya. Ini rata ya. Jadi jangan yang ada kan kalau tanah, usahakan itu yang rata. Jangan cari atau ada kayak gundukan atau apalagi ada kerikil-kerikil, jangan ya. Karena dia mempengaruhi dari berat badan itu sendiri. Kemudian usahakan pakaiannya agak tipis dan nggak ada membawa beban, kayak HP, dompet gitu. Terus jangan lupa yang ukur matanya, skalanya tegak lurus dengan ini angkanya ya. Terus sekarang pandangannya saya
darah ibu ini normal. Jadi tekanan darah normal itu dia 120/80. Jadi kalau misalnya dia di atas itu, di atas 120/80 itu nanti udah dikategorikan sebagai nanti kondisinya hipertensi. Di atas 130 baru dia dikatakan hipertensi derajat 1. Seperti itu Bu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan daripada pengukuran tekanan darah. Jadi udah ya, itu yang untuk tekanan darah. Kira-kira sampai di sini ibu sudah mengerti belum? Nanti kita coba praktekin satu-satu ya. Menurutkan satu-satu biar bisa menilai apakah ibu sudah mengerti atau belum. Mungkin itu saja yang mau saya sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, tadi kan sudah ini ya menjelasin tentang pengukuran berat badan dan juga pengukuran tekanan darah. Jadi sini saya mau kasih sedikit edukasi yang bisa kita berikan kepada pasien atau klien kita tentang pencegahan dan pengendalian apa saja sih yang bisa dilakukan untuk mengendalikan penyakit tidak menular. Ada yang namanya edukasi diet sehat dan gizi seimbang untuk yang bisa kita berikan kepada pasien kita atau klien kita. Ada 10 pedoman gizi seimbang. Pertama itu dia biasakan, yang perlu dijelaskan kepada pasiennya itu biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok ya. Yang kedua, batasi konsumsi makanan yang manis, asin, dan berlemak. Kemudian yang ketiga, lakukan aktivitas fisik dan cukup. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi makanan yang mengandung lauk pauk protein tinggi. Kemudian yang kelima, biasakan sebelum makan itu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir ya. Kemudian biasakan sarapan pagi. Kemudian yang ketujuh, minum air putih yang cukup. Yang kedelapan, perbanyak makan buah dan sayur. Yang kesembilan, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Dan yang terakhir, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Nah, di sini yang penting juga itu ada namanya anjuran konsumsi yang dianjurkan. Jadi kalau misalnya untuk gula itu dianjurkannya itu 4 sendok makan sehari Bu ya. 4 sendok makan gula sehari. Nah, untuk garamnya itu 1 sendok teh. Boleh, batas maksimalnya sehari. Untuk lemak itu lemak 5 sendok makan. Jadi kalau misalnya lemak 5 sendok makan itu setara 5 gorengan ya sehari. Jadi kalau kita udah makan 5 gorengan sehari itu udah batas maksimal sebenarnya. Nah, untuk ibu yang paling penting lagi ini adalah edukasinya itu berupa isi piring. Isi piring itu yang dianjurkan 2/3 itu isinya karbohidrat atau makanan pokok. Contohnya adalah nasi ya. Kemudian 2/3-nya lagi sayuran hijau ya. Kemudian 1/3-nya lauk pauk. Lauk pauk ini bisa berupa protein hewani, berupa daging, ikan, atau protein nabati seperti tahu tempe. Sisanya lagi 1/3-nya itu buah-buahan. Kira-kira dari sepanjang penjelasan yang saya sampaikan ini, ibu sudah cukup mengerti atau ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti begitu ya? Nah baiklah, kalau sudah mengerti, selanjutnya nanti kita lanjut ke sesi simulasi ya, biar saya melihat apakah ibu ini udah bagaimana pemahamannya dari simulasi yang dilakukan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana ibu? Apakah udah jelas atau bosan apa ini? Udah jelas ya? Nah, jadi tadi setelah ada beberapa hal untuk deteksi ini PTM, penyakit tidak sehat. Yang pertama tadi ada pengukuran faktor resiko PTM, yaitu dengan menggunakan mengukur tinggi badan atau berat badan, dan juga masalahnya yang kita katakan tadi bahwa
ya semuanya.